Hai, kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue waktu lagi PKL bareng teman-teman gue di usia 18 tahun. Pengalaman kita cuma terjadi dalam satu malam, tapi bisa dibilang lumayan dramatis dan mencekam. Kenalin, gue Zaza. Gue tinggal di salah satu kampung di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Cerita ini terjadi waktu gue ngekos di Pekanbaru selama 5 bulan, bareng 5 temen gue. Kebetulan PKL-nya ini baru banget beres di bulan Maret kemarin. Waktu itu gue dan keempat temen gue, yaitu Ami, Ara, Tika, dan Bunga, ditempatin buat PKL di salah satu instansi pemerintah di Pekanbaru. Awalnya kita nyari kos via online dan sosmed gitulah. Ketemulah tuh satu kos yang klaimnya itu kosannya nyaman, girls only, dan daerahnya rame. Plus deket sama tempat kita PKL. Tapi pas kita cek ke sana, ternyata beda jauh banget sama klaim yang disebutin itu. Tapi kita udah terlanjur booking gitu kan, dan sempet tinggal di sana gitulah sebentar. Setelah 2 hari nempatin kos itu, kita mutusin buat nyari kos lain di sekitar kantor tempat kita PKL. Pergilah kita ke daerah sana buat nyari kos. Salah satu alasan kita pindah kos itu, soalnya lokasi kosan yang sekarang tuh ternyata lumayan jauh dari tempat kita PKL, dan daerahnya juga sepi. Nah, sebelum berangkat, kita makan dulu lah tuh di salah satu warung depan kantor. Pas lagi makan, salah satu temen gue, si Tika ini, nanya ke ibu warung soal kamar kos yang ada di sekitar situ. Terus ibunya bilang gini, kalau kosan sih ada, cuma lumayan jauh. Ibu ada sih nih kamar kosong, tapi cuma 1 di rumah ibu. Kalau kalian mau, kalian bisa sewa kamar itu aja nanti. Kamarnya ada di lantai 2. Sebenarnya ada 2 kamar sih. Ada kamar mandinya juga di dalam. Tapi kamar yang satunya kemarin ditempatin sama sekretaris kantor kalian. Sekarang udah enggak lagi. Dia kemarin baru habis nikah dan mau tinggal bareng suaminya. Cuma barang-barangnya emang masih di atas. Terus gue bilang, wah boleh tuh bu. Nanti kita mau coba lihat dulu ya bu kamarnya. Terus kata ibunya, aman banget, aman banget. Aman banget, aman banget. Ternyata rumah si ibu ini di belakang warung. Selesai makan, kita langsung diantar tuh ke kamar belakang warung punya si ibu. Di awal kita masuk, gue ngerasa hawa rumahnya tuh kayak kurang enak gitu. Engap, lembab, udah gitu gelap juga. Pas di tangga kita mau ke lantai 2 juga pencahayaannya remang-remang. Ditambah ada bau gak enak mulai kecium. Kalau kata si Ara, itu baunya kayak bau pipis kucing sama pipis tikus yang kecampur. Udah gitu ada kotoran tikus yang berserakan juga lagi di sudut-sudut tangga. FYI, si ibu ini ternyata emang punya kucing anggora gitu. Tapi kucingnya ini kurang ajar. Dia suka pipis sama sembarangan. Padahal udah dikasih tempatnya gitu loh sama si ibu warung. Terus di rumah itu ada nenek-nenek yang udah tua banget. Neneknya ini juga kelihatannya kayak udah pikun. Terus rabun juga, mana kurus, pucet. Jalannya juga udah gak bisa berdiri lagi. Jadi kayak agak ngesot gitu. Nenek itu juga sering bilang gini, di kamar ada cewek, nggak pakai baju di sana. Takut. Beuh, ini awalnya aja udah creepy ya guys. Tapi di sini kita masih mau positive thinking. Mungkin kamarnya masih oke nih buat ditempatin. Soalnya lumayan banget kan kalau bisa kos di sini. Tempatnya deket banget sama kantor. Jadi bisa hemat ongkos dan hemat waktu di jalan. Pas nyampe atas, gue tambah kaget lagi. Karena kondisinya kayak kapal pecah anjir. Banyak banget barang berserakan dan ada tumpukan baju segunung. Ini literally segunung ya. Karena emang sebanyak itu tumpukan bajunya. Kata si ibunya, itu barang punya si sekretaris yang baru aja pindah. Nanti bakal diberesin sama sekretaris itu. Jadi ya kita pikir itu bukan masalah sih. Pas kita lihat kamar yang satunya, kita suka. Karena kamarnya lumayan besar. Fasilitas dalam kamarnya juga oke. Kasurnya spring bed dan masih bagus banget. Ada lemari pakaian dan 1 meja belajar yang ada lemarinya juga. Kita tanyalah, sewanya berapaan per bulannya dan boleh diisi berapa orang. Terus kata ibunya, 600.000 aja per bulannya. Terserah kalian mau isi berapa, tapi emang gak sempit nantinya kalau diisi 5 orang. Terus kita mikir dulu tuh bentar. Dan iya juga sih, kayaknya kalau sekamar diisi 5 orang kebanyakan banget deh. Udah gitu kasurnya juga cuma 1. Dan ruangannya juga gak sebesar itu kalau buat berlima. Terus kita tanya lagi ke si ibu, kalau kamar yang satunya bisa ditempatin atau enggak ya? Karena kan udah kosong tuh harusnya.
Tapi kata ibunya, cuma kamar yang ini aja yang bisa ditempatin. Soalnya kamar yang satu itu masih ada barang-barang si sekretaris. Dan kamar itu juga katanya mau direnov dulu. Karena atapnya ada yang bocor dan plafonnya ada yang bolong. Jadi banyak tikus yang keluar masuk di sana. Nah, abis itu ibunya malah nawarin kamar lain yang ada di gang belakang rumahnya. Katanya ada rumah pasangan kakek nenek yang dulunya juga nyediain kos, tapi sekarang udah enggak. Kita ditemenin lah tuh ke sana. Siapa tahu pasangan itu mau buka kamar lagi kan? Karena iba ngeliat kita. Kakek nenek itu ternyata orang Sumbar dan punya kamar kos di belakang rumah. Tapi udah lama nggak ditempatin dan udah nggak keurus. Kakek nenek itu bilang, kalau mau ngekos di sini, nanti kita bersihin dulu. Terus karena gue ngerasa nggak nyaman sama kondisi kos itu, gue tanya, ada kamar lain nggak? Soalnya hawanya serem gitu, Jir. Nah, si kakek sama nenek itu akhirnya nawarin kamar yang ada di dalam rumah mereka tuh, deket dapur. Kondisi kamarnya juga lebih bagus dan ada kamar mandi dalamnya. Akhirnya mereka ngebiarin kita sewa kamar yang di dalam rumah itu. Karena mereka juga nggak tega deh kayaknya ngebiarin anak cewek kayak kita gini tidur di belakang dengan kondisi ruangan yang kurang layak gitu. Ketok palu deh tuh. Gue, Tika, sama Ara ngambil kos di depan, di rumah si ibu warung yang kita sebut aja namanya Bu Ita. Sementara Bunga sama Ami di rumah pasangan kakek nenek itu. Kita sebut aja Pak Yas dan Bu Emi dengan harga 500.000 per bulan. Semua persiapan udah beres. Kita akhirnya tinggal di sana dan menjalani kehidupan kayak anak kos kebanyakan. Dan gak ada gangguan aneh-aneh sama sekali sih. Ya meskipun kadang gue suka tiba-tiba merinding dan ngerasain hawa kamar yang suka tiba-tiba berubah jadi menyeramkan. Terus kadang ada satu titik seolah di sana tuh ada mereka. Gue bukan IndiHome, tapi kadang gue mampu ngerasain kehadiran mereka. Jadi plafon di kamar itu ada area yang gak kena cahaya lampu gitu, karena ada tembok yang ngehalang. Nah, temboknya ini gak nyampe lantai ya, jadi dia ngebentang dari ujung ke ujung yang lainnya. Dan cuma di bagian atas doang gitulah. Nah, posisinya ini deket pintu kamar. Gue ngerasa di bagian atas yang gak kena cahaya itu ada sosok yang selalu ngeliatin kita gitu. Tapi selama masih aman-aman aja, ya udah, gue cuek aja. Mungkin itu cuma perasaan gue doang juga. Sampai akhirnya di akhir Februari, seminggu sebelum masuk bulan Ramadan, ada kejadian yang bikin heboh semua orang. Jadi waktu itu udah jam 12 malam. Kita bertiga rebahan di kasur. Posisinya gue di paling ujung deket tembok, si Ara di tengah, dan Tika di ujung yang lain deket meja belajar. Gue sama Ara lagi mabar tuh, FF, anjay, bocil FF. Si Tika ini lagi VC sama pacarnya. Mereka kayak lagi debat gitu. Sedangkan gue sama Ara lanjut main aja tuh. Soalnya si Tika sama cowoknya ini emang sering berantem. Tapi ntar juga balikan lagi, gitu aja terus. Jadi kita ngeliat itu udah biasa. Gak lama gue sadar si Tika udah diem. Gak ada suara lagi dari Tika ataupun si cowoknya ini. Gue pikir si Tika udah tidur kan, soalnya udah jam 1 malam tuh. Biasanya dia udah ngebo aja jam segitu. Tiba-tiba si Tika nangis dong. Kaget lah kita. Awalnya kita kira si Tika nangis karena abis berantem kan sama cowoknya. Gue tanya lah sambil ketawa dikit, "Lu kenapa Tika?" Kita sambil berusaha nenangin tuh, tapi dia gak jawab apa-apa. Ekspresinya juga aneh. Dia nangis juga sambil tidur telentang. Badannya kaku, tangannya mengepal, matanya ketutup rapat. Dan lama-lama nangisnya malah makin kejer anjir. Gue coba panggil-panggil tuh si Tika. Badannya juga gue guncangin keras-keras. Gue pukul dikit mukanya, tapi dia gak sadar-sadar. Posisinya masih sama dan masih nangis kejer. Duh anjir, panik lah kita. Mana tengah malam banget lagi kan. Udah gitu di lantai 2 cuma ada kita bertiga doang. Di bawah cuma ada anak Ibu Ita aja, 2 cewek dan 1 cowok. Sedangkan Bu Ita tidur di warungnya. Gue buru-buru ambil bawang putih sama segelas air. FYI, selama PKL tuh kita emang lumayan sering masak gitu. Dan semua alat masaknya kita simpen di dalam kamar, kecuali kompor sama gasnya. Gue potonglah bawang putih jadi 2 bagian. Terus gue bacain Al-Fatihah sama 3 surat Qul. Kalian tau lah ya, 3 surat template yang sering kita pakai sehari-hari. Habis itu, potongan bawang putihnya gue usapin ke kening si Tika. Gue bilang ke si Ara, kalau Tika ini lagi kesurupan. Bawang putihnya juga gue usapin ke jempol tangan sama jempol kakinya. Gue sama Ara gak berhenti-berhentinya tuh. Ya Allah, ya Allah. Panik.
Gue ambil segelas air, terus gue bacain juga Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Gue minumin ketika sedikit. Untungnya dia masih bisa nerima air itu. Dia minum seteguk, terus abis itu dia lanjut nangis lagi. Abis itu gue basahin tuh tangan gue. Terus gue usapin ketika dari ubun-ubunnya sampai ke wajahnya, dari siku sampai ke jari, dari lutut sampai ke jari kakinya juga. Kenapa gue bisa tahu apa yang harus gue lakukan di saat ini terjadi? Dulu adik gue pernah kerasukan juga, dan gue diajarin ayah gue buat ngelakuin ini, dan dulu itu berhasil. Tapi malam itu yang ada si Tika malah makin nangis histeris, dan dia ngucapin kata sedih dan mati sampai 3 kali. Mati. Sedih. Gue teriak lah sekenceng-kencengnya, manggilin orang rumah sama ibu kos, berharap ada yang denger, tapi nggak ada anjir. Akhirnya gue nyuruh Ara buat teleponin ibu kos, anaknya, si Bunga dan Ami juga, tapi nggak ada yang angkat. Ya wajar sih, mereka semua pasti lagi pada tidur. Tapi kenapa di saat genting kayak gini mereka malah dibikin budek sih anjir? Terus nggak tahu kenapa gue dan Ara tiba-tiba ngerasa sedih, dan kita malah jadi ikutan nangis. Gercep, langsunglah gue telepon ayah dengan kondisi panik dan nangis kejer juga. Untung ayah langsung angkat. Emang deh, ayahku pahlawanku. Gue bilang ke ayah, ya, ini teman kakak kerasukan. Nggak tahu tiba-tiba nangis kejer dianya. Kakak takut. Kakak udah coba pakai cara yang waktu itu ayah ajarin, tapi tetap nggak mempan ya. Gimana dong? Ayah gue bilang, tenang dulu ya kak, coba kakak baca ayat kursi. Gue jawab, udah ya, nggak bisa, nggak mempan. Bentar ya, kakak mau coba pakai murotal dulu. Habis itu gue matiin teleponnya dan langsung setel murotal dari YouTube. Si Tika malah makin histeris dong. FYI, keluarga ayah gue ini emang ada keturunan orang berilmu gitu. Salah satunya emak ayah gue. Tapi beliau katanya udah buang ilmu-ilmunya. Dan ayah gue juga punya kemampuan dalam hal mistis juga katanya. Kayaknya lulusan Hogwarts beliau ini. Gak lama, si Bunga nelpon balik ke si Ara. Nanya kenapa kita nge-spam telepon gitu. Dikasih tau lah sama si Ara kalau kondisi kita tuh lagi genting. Singkat cerita, akhirnya Bunga sama Ami langsung ke kosan kita tuh. Dan anak ibu kos berhasil kita bangunin. Habis itu kita minta tolong sama dia buat dicariin ustadz. Lanjutlah, dia bangunin ibu kos dan cari bantuan ke siapapun yang bisa handle situasi ini. Ibu kos sempet nanya ini kenapa. Terus kita jelasin lah tuh situasinya. Tapi di sela-sela itu gue ngerasa badan gue ini lemes banget. Dan kepala gue pening. Kayak ada sesuatu yang mau masuk ke badan gue. Gue berusaha keras biar bisa tetap sadar. Gue ngepalin tangan biar kuku panjang di tangan gue itu neken ke kulit tangan. Gue pikir dengan terus ngerasain sakit mungkin akan ngejaga kesadaran gue. Tapi makin lama gue malah makin lemes. Dan gue mulai rebahan di kasur. Gue bilang ke Ara, gue gak kuat. FYI, waktu itu gue lagi haid juga posisinya. Akhirnya gue diajak keluar dari ruangan itu dengan dibopong sama Ara dan satu anaknya ibu kos. Kita turun ke bawah. Karena di luar kamar lantai 2 itu terlalu gelap buat gue nunggu di sana. Pas gue sampai bawah, gue mulai ngerasa lebih tenang tuh. Ya, walaupun masih lemes sih. Gak lama, gue denger si Tika teriak kenceng banget. Disusul sama ketawa gila gitu anjir. Beberapa saat kemudian, ada ibu-ibu masuk ke dalam rumah. Pas dia ngeliat gue, dia langsung bilang, kamu jangan naik ke atas, kondisi kamu udah terlalu lemah. Gue sama Ara jadi lihat-lihatan tuh. Pas ibunya udah pergi, si Ara bilang, mungkin ibunya emang paham kali hal-hal begini. Dan ternyata si ibu itu adalah penjual nasgor depan gang yang sering kita beli. Gak lama dari itu, datanglah ustadz kenalan kita. Dan ustadz itu juga bilang hal yang sama pas ngeliat gue. Sesekali kita masih dengar teriakan Tika di atas. Kadang kenceng, kadang nangis, kadang ketawa, kadang hening. Terus tiba-tiba nanti teriak lagi. Gue gak tahu deh tuh gimana proses yang terjadi di atas. Tapi yang pasti kondisi mulai kondusif di jam 5. Mungkin karena udah masuk subuh juga kali ya. Setelah semua udah kondusif, kita naik lagi ke atas. Dan ngeliat Tika yang udah sadar. Gue sedih banget ngeliatnya. Matanya merah bengkak, kulit bibirnya pada ngelupas dan pucat banget. Gue nanya ke Pak Ustadz, kenapa ini bisa terjadi? Kata Pak Ustadz, si Tika ini sebenarnya bisa kerasukan karena sosok yang merasuk itu udah lama tertarik sama kita.
karena kita ada yang jaga. Tapi dia lebih tertarik sama Tika, karena aura si Tika ini sedikit negatif. Dia suka marah-marah dan ngomong kasar. Plus, Tika juga ternyata diikutin sama sosok yang gak dikenal dari luar. Ngeri nyuh. Akhirnya, setelah semua udah pergi, kita semua berpelukan dan nangis bareng, Jir. Kita seneng banget, karena akhirnya bisa melalui malam itu dengan aman. Pokoknya kita sayang-sayangan deh. Karena semalaman kita nggak tidur dan masih shock sama kejadian itu, kita akhirnya izin buat nggak masuk PKL dulu di hari itu. Ya mau bagaimana lagi bro. Dan besoknya kita ceritain semua ke karyawan di sana. Dah kayak lagi jadi narsum podcast aja kita hari itu coy. Ya pokoknya gitu deh ceritanya. Dari kejadian ini, akhirnya kita berlima jadi lebih sering bebersih kamar, bebersih diri, ngomong dijaga, dan ibadah lebih rajin. Kita tetap lanjut tinggal di kosan itu sampai PKL kita beres. Dan alhamdulillah sih, udah nggak ada gangguan lagi. Kalau kalian gimana? Yakin aja.